Kena peringatan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita semua bertemu lagi di dalam meneruskan kajian yang namanya fikih Safinatun Najah, sekaligus sarahnya Sifatus Saja yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Indonesia yang sangat diakui keilmuannya di dunia. Shalawat berserta salam dilimpah curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dan telah lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in itba'u tabi'in sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan syafaat uzma nanti di yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian Safinah, mari kita berdoa dulu agar mendapatkan keberkahan dari ilmu itu sendiri. Wa nafa'ana bi ulumi bidarain al-Fatihah. Iya kan amin. Silakan Ustaz Fikri. Masalah apa lo? Tasdidatu aqalli sholati ya. Ya. Berarti masih masalah sholat ya? Ya masih masalah sholat. Faslun tasdidatu aqalli sholati ala Nabi arba'u. Jadi menerangkan bahwasannya pentingnya mentasdid. Waalaikumsalam. Naik Mbak Naya, naik Mbak Andaya. Lawat Nabi itu ada 4 tempat. Bang Fikri, itu faslun tasdid itu tasyahudi itu isruna itu. Allahumma ala lami wal mimi, dan itu di situ ada di antara Bang Fikri. Mana? Faslun tasdidu itu tasdidu tasyahud ihda wa isruna. Tasyahud sekarang. Hah? Tasyahud. Kemarin kan a'dai sujud sab'atun kemarin. Khotimatun a'dai sujud sab'atun. Oh, tasyahud. Sekarang tasdidu tasyahud ihda wa isruna. Tasdid tasyahud. Menerangkan bahwa pentingnya tasdid dalam tasyahud. Ihda wa isruna, ada 21 onsun di akmilihi wasiyatu asyara, ada 21 dan 5 sempurnanya dan 16 pada sedikitnya. At-tahiyatu ala ta'i. Pada lafaz at-tahiyatu ada lafaz, ada tasdid di situ, ala ta'i pada lafaz ta wal ya'i dan ya. At-tahiyatu. Menekankan pada lafaz at-tahiyyatu, ada tasdidnya di sana, terus at-tahiyyatu. Kemudian al-mubarakatus sholawat. Pada lafaz shad itu ada tasdid dan harus ditekan ketika membaca al-mubarakatus sholawat. Juga ada di dalam at-tayyibatu al-ta'i wal ya. At-tayyibatu Kemana Bang Tolibin? Lamil jalalah. Terus kemudian ada lillahi al-jalalah. Lillahi.
Terus kemudian assalamu ala sin. Ada assalam. Assalam harus ditekan assalam. Ayyuhan nabi alal ya. Ayyu harus ditekan. Ketika membaca harus ditekan ayyuhan nabi. Kemudian di nunnya dan ya ayyuhan nabiyyu. Nabiyyu. Han nabi. Pentingnya dalam tasdid. Warahmatullahi ala lami al-jalah. Kemudian ada warahmatullah. Allah. Wa barakatuh assalamu alaikum. Kemudian kepada sinnya sin. Wa barakatuh alaina wa ala ibadillahi ala man jalalah. Ibadillah billah katakan billah. As-salihina di sabnya juga ada as-sal as-salih. Asyhadu an la ilaha illallah. Ala lami alif. Pada juga di lam alif itu. Allah ilaha illallahu ala lami alif ilallah. Kemudian di lam jalalah illa dan Allah. Wa asyhadu anna ala nun asyhadu anna Muhammadan di Muhammadur Rasulullah pada mimnya Muhammad wa ala ra'i wa ala lam jalalah Muhammadur Rasul. Silakan. Baik. Siapa yang mau mensarai? Ini kami belum jumpa lagi di mana. Jumpa Ya, di saya Pekanbaru. sarai sedikit ya. Kasih putus saja nih itu saya sarai sedikit. Jadi pasal sekarang itu mengenai tasydid di dalam tasyahud, yang mana di sana ada 21 ya. Nah, yang ada 21. Nah, 5 dari mereka itu berada di bacaan tasyahud yang sempurna. Maksudnya apa? Di bacaan tasyahud yang sempurna yaitu apabila ditinggalkan di duduk tasyahud awal tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Dan 16 itu bagian yang setelahnya. Nah, ini bila bacaan tasyahud yang paling minimal ini ya. Ini itu dibaca bacaan yang wajib dalam duduk akhir dan disunahkan sujud sahwi apabila ditinggalkan ini dalam duduk tasyahud awal. Itu yang masalah yang 16 tadi. Terus masalah alaika itu ayuhan nabi, dari an-nabi jadi nun dan ya. Jadi kalau an-nabi menggunakan ya dalam lafaz an-nabi itu maka harus mentasydid keduanya. Kalau misalnya menggunakan hamzah maka setelahnya tidak ditasydid. Faedahnya apa? Jadi lafaz an-nabi, faedahnya an-nabi dengan tasydid pada ada huruf ya-nya itu berasal dari lafaz an-nubuwah yang berarti tempat tinggi. Jadi Rasulullah itu disebut dengan an-nabi karena derajat beliau ditinggikan atau karena beliau adalah yang meninggikan derajat pengikut. Jadi dikatakan an-nabi. Nah, jika menggunakan hamzah an-nabi dengan hamzah yang berasal dari lafaz an-naba'ah, nah memberikan harakat pada huruf ba itu ya, an-naba'ah, maka itu berarti adalah memberi kabar atau memberi berita. Ini menyampaikan berita dari Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan dua arti ini, lafaz an-nabi mengikuti wazan fa'ilun dengan menggunakan arti wazan fa'ilun atau maf'ulun. Tapi ini pendapat yang masyhur sebenarnya. Panjang, tapi ini segala secara bahasa sebenarnya di dalam Safinatun Najah ini. Pembahasan nabinya yang panjang. Sudah itu aja ini. Ini masalah sejarah dari tahiyat ini sih. Ini cuma di bawah-bawahnya sejarah dari tahiyat. Masalah dari syarat ya. tahiyat itu. Taqaddama anna mura'ata makana miha.
fi aqali syarti Diteruskan aja, Zil, teruskan aja. Jadi Enggak, kalau kita masalah sejarah dari syarat at-tahiyat itu kan tasdid. gini. Masalah lafaz at-tahiyat. Jadi menurut Syekh Utsman di dalam kitab Tuhfatul Habibnya mengatakan bahwa lafaz itu memang fathah huruf ta at-tahiyat, yang mana juga tahi haknya itu kasroh. Ini bentuk jamak dari mufrad tahiyatan, yang berarti sesuatu untuk digunakan memberikan penghormatan, baik itu berupa doa keselamatan dalam Islam atau yang lainnya. Dia mengatakan lafaz tahiyah yang berarti kerajaan. Jadi ini yang memiliki berarti keagungan. Atau ada yang mengatakan juga selamat dari mara bahaya. Jadi tujuan dari lafaz at-tahiyat adalah memuji kepada Allah, karena dialah zat memang yang sempurna dan berhak mendapatkan penghormatan dari seluruh makhluknya. Dari at-tahiyat itu. Jadi menyinggung hadis ini juga nanti mengenai malaikat Jibril itu yang bersama Rasulullah ketika berhenti mengenalkan Rasulullah itu. Cuma sejarah sebenarnya ini. Lanjutannya itu sejarah-sejarah. Sekian lama ini baru jumpa. Oke, Siapa abang? baru jumpa matannya. Dah lanjut. Berarti sekarang faslun fi Lanjut. Tasdidatu aqalli. aqali. Oh. Silahkan Ustadz Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syahadatis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasdidatul aqallis salati ala nabi arba'un. Allahumma ala lami wal mimi. Ini yang kita baca apa? Syarahnya atau matannya? Matan Safina. Baca semua sampai enggak masalah. Assalamualaikum. Anak izin turun dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam posisi kerja. Siap. Ya para ustaz semua ya. Itu dulu. Fatasdidu fil Allahumma itnani wa huma 'alal lami wal mimi. Wa tasdidu sholli wahidun wa huwa 'alal lami. Wa tasdidu 'ala Muhammadin wahidun wa huwa 'alal mimi. Wa ma'nahu ya Allah anzilir rahmatal makarunata bi ta'zimi ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Syamsur Ramliyu fi syarhil minhaji al afdalul ityanu bil lafzi sayyidati di anna fihi ityana bima umirna. Typing aja nih orang. Umirna wa ziyadatal ikhbari bil waqi'il ladhi huwa adabun wa huwa afdalu min tarkihi. Wa qala Suhaimiyu aidan wala yuqalu imtithalul awamiri afdalu minal adab lianna naqulu fil adabil imtithalul amari wa ziyadatun wa dhahiru annal afdala zikruhu fi ghairi nabiyina aidan. Intaha. Ini bab itu bab tasdid tadi saya ke dulu. Pasun tasdidatu aqal sholah kan. Ya, Ya, tasdidit aqallis shalah. ini syarahnya disuruh baca sama Ustaz Nazil. Nabi. Apa? Caranya apa? Ini syarahnya Kasyifatus saja disuruh baca situ. Silakan.
Wa akmalus salati Tapi yang ala nabi. inti-intinya aja Bang Soleh. Wan, Biar tidak panjang mah yang inti-intinya aja. yang intinya aja ini aja Ustaz. Berarti matannya aja. Kalau misalnya Bukan Abah ini itu. Jangan menjelaskan. dibaca semua panjang karena Hmm. ya silakan. Wa akma- wan. Wa akmalus salati ala nabi wa afdaluha. Sawaun fi salati wa kharijiha kama nasi ala dzalika aramliyu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Mana ini? pasal selanjutnya yaitu terkait masalah tasdid pada selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sekurang-kurang daripada tasdid sekurang-kurang tasdid pada salat itu ada 4. Nah, yang pertama Allahumma salli, Allahumma, maka pada kalimat Allahumma di situ terdapat tasdid 2 pada lam dan pada huruf mim. Yang kedua yaitu tasdid pada kalimat sallu. Itu hanya satu yaitu pada kalimat lam, pada huruf lam. Dan yang terakhir yaitu tasdid pada kalimat Muhammadin. Dan itu pada huruf mim. Makna daripada tasdid itu apa? Ya Allah, anzilir rahmatan maghrurata bita'zimi ala sayyidina. Turunkan rahmat yang menyertai dengan ta'zim terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkata oleh Syekhul Ramli di dalam kitabnya yaitu Syarah Minhaj, afdalul ityanu, seafdal-afdal itu mendatangkan dengan lafaz Sayyidina. Jadi di ketika kita bersalawat yang paling afdal yaitu dengan mengucapkan kalimat sayyidati. Artian mengucapkan dengan diperantarai daripada kalimat sayyidina atau didahului daripada kalimat sayyidina. Li'anna fihi ityana bima umirna wa ziyadatal ikhbari bil waqi'il ladzi huwa adabun. Kenapa demikian? Karena menyebutkan kalimat sayyidina itu diperintahkan terhadap kita dan itu merupakan adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang mana mengucapkan kalimat sayyidina itu lebih afdal ketimbang meninggalkan kalimat sayyidina. Dan Syekh Suhaimi juga pernah berkata di dalam kitab beliau, wala yuqalu imtithalul amri afdalu minal adab. Dan tidak dikatakan orang. Jadi tidak dikatakan. Artinya berarti tidak berpendapat orang lain nah. Aduh, lagi sakit Marais. Jadi dikatakan oleh Syekh Suhaimi, menjunjung perintah lebih bagus daripada adab. Nah, jadi beliau membandingkan. Ya, perintah-perintah membaca Sayyidina kan? Ya, Sayyid. Jadi beliau berkata, mengucapkan kalimat Sayyidina karena imtithalul amri itu lebih afdal, lebih bagus ketimbang karena adab. Ya. Li'anna naqulu fil adabi imtithalu amri wa ziyadah. Karena pada adab, pada diri adab itu terdapat imtithal amr dan ziyadah. Ya, jadi kalau misalnya memang hanya karena adab tidak ada imtithal amr, tapi kalau misalnya memang pada dibaca karena adab itu terdapat imtithal amr dan ziyadah. Jadi yang zahirnya di mana? Itu bahwa afdal itu menyebutkan Sayyidina pada selain Nabi kita pula. Begitu juga bukan hanya pada Nabi Allah Muhammad, tetapi pada Nabi Allah Ibrahim juga menyebutkan kalimat Sayyidina.
Intaha. Selesai Ya, pembahasan. saya disunahkan ini saya tambahkan sedikit ya. Ya. Di sini dalam kitab Ghayatul Muna. Bismillahirrahmanirrahim. Bayusanu ta'ud ba'da tasul akhir. Maka disunahkan membaca ta'ud ba'da tasul akhir, sesudah tasawuf akhir. Bima sya'a, apa yang diinginkan. Jadi di tasawuf akhir kita disunahkan untuk membaca ta'ud. A'udhu ya. Ta'ud, itu Kami ta'ud ada ya. di qabr itu sunahnya. Sudah tasawuf akhir, di tasawuf akhir bukan di tasawuf awal. Kita disunahkan membaca a'udzu in adabil qabri gitu. Wal afdaluhu ta'ud, dan yang paling utama itu membaca ta'ud minal adab, dari adab wal fitan, dari fitan. Ya khabari Muslim, sesuai dengan khabar atau hadis Muslim. Idza syahada ahadukum, maka apabila tasawuf salah satu kamu sekalian, falyasta'id billah, maka bertaudlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, min arba, dari 4. Ini kalau kita sesudah tasawuf akhir, maka kita disunahkan untuk isti'adah dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Fayaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fit a'udzu in adzabil qabri gitu. Wal afdaluhu ta'ud, dan yang paling utama itu membaca ta'ud minal adab, dari adab wal fitan, dari fitan. Ya khabari Muslim, sesuai dengan khabar atau hadis Muslim. Idza syahada ahadukum, maka apabila tasawuf salah satu kamu sekalian, falyasta'id billah, maka bertaudlah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah, min arba, dari 4. Ini kalau kita sesudah tasawuf akhir, maka kita disunahkan untuk isti'adah dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Fayaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu disunahkan. Kalau di tasawuf akhir itu udah pahamnya. Kalau asyib ramisi wa yukrahu, maka dimakruhkan tarku dzalik, meninggalkan itu 4 kalimat ta'ud. Itu dimakruhkan ya. Kalau kita di tasawuf akhir tidak membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu ungkapan asyib lisi. Maka dimakruhkan wa akidun, maka itu termasuk sunnah muakkad. Lama aujabahu ba'dal ulama, dan ada yang mewajibkan. Sebagiannya para ulama untuk membaca Allahumma inni a'udzubika, itu sebagian ulama ya. Qala al-Adra'i fi Syarhil Minhaj, maka mengatakan Imam al-Adra'i fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Minhaj, hada muta'akkidun, maka ini termasuk dengan sunnah muakkad. Faqad syaha al-amru, maka benar-benar syah itu untuk diperintahkan dia dengan membaca a'udzubika. Allahumma ini a'udzubika. Wa aujabahu qaumun wa amrun Tawus, maka ada yang mewajibkan satu kaum dan merintahkan itu Imam Tawus ibnahu kepada anaknya bil i'adah, dengan kalimat i'adah litarki, karena anaknya pernah meninggalkan Allahumma ini a'udzubika min adzabil qabr. Jadi yang kuat itu membaca, sunahnya membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Itu sunahnya. Ada sebagian ulama yang mewajibkan harus membaca Allahumma inni a'udzubika, tapi keunggulannya yang lebih unggul itu disunahkan. Kalau meninggalkan itu termasuk makruh, meninggalkan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, yaitu di tasawuf akhir setelah kita membaca at-tahiyat ya.
Itu saja pembahasan sedikit, tidak panjang. Ya silakan. Nah, jadi sesempurna daripada selawat apa? Yaitu membaca sebagaimana yang telah dinas oleh Imam Ramli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hingga innaka Hamidum Majid. Ya, ringkas kan? Itu yang di Silakan tasyahud Gus Yon, itu. mau baca? Enggak, saya mau nambahin aja. Yang Ya. di tasyahud itu ada yang agolnya Kang. Ada yang sedikitnya. Ya. Nah, kalau Ya, misalnya sedikitnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak. Yang paling sedikit itu adalah at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang sedikitnya. Enggak pakai syahadat. Enggak ada asyhadu an la ilaha Iya, illallah. pakai syahadat kelewat. Tapi Gus, yang di atas sudah dijelaskan masalah tasyahud. Ini masalah Iya. selawat kepada baginda Rasul. Jadi selawat kepada baginda Rasul. Kalau misalnya di dalam kitab ini dikatakan kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cuman. Oh iya. Iya, itu paling sedikitnya. Ya, Karena tapi kalau itu kalau sudah- misalnya ini kan tadi kami bacakan akmal, yang akmalnya Ya. bagaimana? Allahumma sholli ala Kalau sayyidina enggak Muhammad pakai sampai innaka Allahumma Hamidum Majid. boleh Ustaz. Kalau Gimana? enggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. itu kurang sempurna. Kurang sempurna itu Mas. Cawira. Iya. Enggak kan Allahumma artinya ya Allah. Sholli tetap fi'il amar itu kepada Allah. Maksudnya rujukannya sholli ala Muhammad misalnya. Apakah sholli ala Muhammad itu bukan kepada Allah rujukannya? Maknanya kan agak-agak mirip itu. Allahumma ya Allah sholli, mudah-mudahan memberi rahmat. Kan gitu kan? Oke. Nah, kalau seandainya Allahumma tidak ada sholli, tentu fi'il amar itu kan kepada Allah tetap rujukan. Itu berbicara adab, Cak Wira. Oh, iya, iya. Jadi itu berbicara adab. Kalau misalnya memang di awal Setuju. itu maka hal yang memang bagus. Ya. Seperti itu dan kalau kita lihat nas aslinya itu kan nggak pakai Sayyidina. Kenapa di sini pakai Sayyidina? Karena itu adab. Adab juga. Nah, kalau Sayyidina saya nggak dipertanyakan. Yang dipertanyakan tidak pakai Allahumma. Kan paling sedikitnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau Allahumma Pakai. itu tidak dipakai, langsung sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh Ya, nggak itu. seperti itu? Ya itu ikhtilaf pula mungkin ya. Enggak, saya memang belum pernah ketemu. Yang saya tahu memang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad paling sedikit. Cuma apabila tidak ada Allahumma, adakah yang membolehkan atau ada teman-teman yang menemukan? Belum ada. Oh iya sama, saya juga belum ketemu. Enggak, karena waktu kita lihat pada naskah yang lain, ini bukan masalah selawat kepada Nabi di dalam sholat ya. Karena ada saya temukan dalam naskah, cuman saya dah lupa referensinya. Tujuan daripada disebutkan Allahumma itu merupakan adab doa. Iya. Enggak, karena di pengajian kadang di panggung-panggung shollu ala Muhammad gitu kan? Sholli ya. ala Muhammad. Gitu kan? Itu fi'il amarnya bukan ke Allah. Kalau yang itu Iya. itu Kalau mengajak. itu jelas kepada Itu mengajak. kepada mustamiin. Iya. Kalau Ya, pakai jamak, tapi kalau pakai amar sholli ala Muhammad, kalau shollu yang jelas ada waw jamak di situ. Tapi kalau sholli ala Muhammad benar enggak seperti itu? kalau sholli ala Muhammad itu kepada diri sendiri, karena mengajak diri sendiri, karena mufrad. Maksudnya Allahumma sholli itu sholli kan fil amar. Coba kalau dari Allahumma ya Allah sholli, itu sholli kan fil amar. Iya, fi'il amarnya kan itu mufrad. Iya, mufradnya iya, maksudnya saya seperti itu. Sholli ala Muhammad misalnya di atas panggung misalnya. Boleh enggak seperti itu? Kalau itu berarti beliau bukan mengajak orang lain, mengajak diri sendiri untuk berselawat. Kalau di bacaan sholawat
itu kepada siapa? Apakah mengajak apa bukan? Seperti Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau diartiin per kalimat seperti apa coba artinya? Oke, kalau Gini, misalnya udah aneh gini aja sudah. Aneh ikut gini saja. Wal wajib inda ashabina Allahumma sholli ala Muhammad gitu saja. Jadi Ya, ada 4 huruf sholli sana. itu bukan kata Allahumma mufrad. terus sholli ala Muhammad dan bener. Muhammad. Sholli Nah, itu oke. seperti apa artinya sholli? gini Coba sholli diartiin Dan, seperti apa sholli? jadi kalau misalnya memang udah berbicara ke situ, oke, kita perdalam. Maka di dalam konteks ilmu balaghah, maka itu disebutkan sebagai majas mursal, yang mana alakah daripada majas mursal tersebut khabar